bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kemenangan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipuji, sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah
senantiasa Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap mau tinggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang bertata atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau memberi pujian yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dialah yang baik dalam kehidupan kita. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Dan memuliakan Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan Dia sungguh baik.
kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan seluruh hati kita. Kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya firman Tuhan datang pada pagi hari ini, boleh membentuk, boleh menegur, boleh membangun setiap kehidupan kita. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Kami pegang janji-Mu yang ku pegang, amin. Hanya janji-Mu ku percayakan hidupku. Mari umat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Hanya Engkau Juru Selamatku, amin. Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidup. Kami sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, amin. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih.
Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya ini semua hanya karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang layak kami tinggikan. Kau Allah yang layak kami sembah dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat setiap pujian dan pengagungan kami, Engkau sudah disenangkan. Kami percaya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, hati kami siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri, biarlah otoritas Allah, kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kehidupan hamba-Mu. Segala kuasa intimidasi dari si jahat yang tidak senang, yang tidak suka dengan kami Tuhan pada pagi hari ini, mau bersatu hati kami, mau tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kuasa Allah boleh bekerja atas tempat ini. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, buang semua yang kotor yang ada di dalam pikiran, dalam hati, pikiran kotor, hati kotor, kita buang dan berikan kesempatan untuk firman masuk. Taruh firman dalam pikiran kita, taruh firman dalam hati kita, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Amin. Mari buka Alkitab saudara dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat indah dan luar biasa, sangat memberkati kehidupan kita. Matius 6 ayat 25 adalah khotbah Yesus di bukit. Yesus mengingatkan orang banyak agar mereka jangan khawatir mengenai makan, minum, dan apa yang akan mereka pakai. Sampai hari ini, makan, minum, dan pakai masih menjadi kekhawatiran sebagian besar umat manusia. Bukan berarti Yesus bilang jangan bekerja atau tidak usah bekerja. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Selama Yesus berada di bumi, Yesus pun bekerja. Kita harus tetap bekerja, tapi fokusnya bukan di soal makan, minum, atau pakai. Banyak orang demi makan, minum, pakai, mereka menjual Yesus. Mereka menyangkal Yesus. Mereka melepaskan kebenaran dan hidup dalam kesalahan. Banyak orang demi makan, minum, pakai, mereka korupsi dan sebagainya. Mereka tidak setia pada kebenaran. Yesus tidak mau kita seperti demikian. Masih banyak juga umat manusia yang khawatir akan hidupnya. Tidak ada yang ingin hidup dalam kekhawatiran. Tapi terkadang jalannya kehidupan itu sendiri yang memaksa kita untuk selalu cemas dan takut. Ada banyak faktor yang membuat kita sulit mengusir rasa kecemasan. Celakanya, sebagian orang memiliki kebiasaan mengkhawatirkan hal-hal kecil. Pada dasarnya, rasa cemas itu berasal dari sulitnya fokus pada apa yang terjadi saat ini. Kita membiarkan pikiran kita selalu dalam tanda kutip terbang ke masa depan atau masa lalu, mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi atau menyesali hal yang sudah lewat.
Kekhawatiran tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga fisik. Berada dalam situasi yang membuat cemas tentu berpengaruh pada pikiran, hormon, dan juga mungkin metabolisme. Dari sudut pandang kesehatan, khawatir menghancurkan sistem saraf. Apapun aktivitas yang terjadi di luar tubuh juga berdampak pada otak melalui sistem saraf. Sistem saraf manusia ini terdiri dari tulang belakang, saraf, dan neuron. Perasaan khawatir berdampak pada kadar gula darah. Inilah yang berefek negatif pada sistem saraf. Khawatir mengakibatkan nyeri otot. Jadi kalau ada yang sering nyeri otot, coba cek, mungkin sering-sering khawatir. Haleluya. Rasa khawatir juga berakibat pada peningkatan hormon stres, kortisol, yang menyebabkan ketegangan pada otot. Haleluya. Inilah yang nantinya akan menjadi penyebab dari sakit punggung, sakit kepala, dan lainnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khawatir berdampak buruk bagi kesehatan jantung. Perasaan khawatir ini dalam jangka panjang mampu meningkatkan hormon kortisol yang dapat menyebabkan pembengkakan pada pembuluh darah. Oleh karena itu Yesus berkata kepada orang banyak yang sedang mendengarkan firman Tuhan, jangan khawatir. Hari ini firman berkata, jangan khawatir. Haleluya. Don't worry. Dari sisi pandangan teologi, kekhawatiran adalah cara iblis yang menyerang umat Tuhan dengan tujuannya supaya umat Tuhan tidak bertumbuh, tidak menghasilkan buah yang matang. Kekhawatiran menghimpit firman yang ditaburkan. Kekhawatiran menghimpit pertumbuhan iman saudara. Kekhawatiran menyusahkan hidup. Glory, haleluya. Haleluya. Hari ini pesan firman Tuhan kepada saya dan saudara, janganlah khawatir. Glory, haleluya. Kata jangan memiliki arti dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, kata yang menyatakan melarang. Kemudian tidak boleh, tidak usah. Artinya apa? Tidak boleh khawatir, tidak usah khawatir, jangan khawatir. Kata khawatir dalam bahasa Yunani memakai kata merimnao yang artinya gelisah, khawatir, cemas. Manusia itu khawatir, gelisah, cemas dengan masalah makan, minum, pakai. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita, menegur kita, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan cemas. Glory, haleluya. Yesus baik. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Glory, haleluya. Dalam pembacaan ayat pokok kita hari ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan ada yang lebih penting dari makan, minum, dan pakai. Apa yang lebih penting dari makan, minum, pakai? Di sana dijelaskan dalam ayat yang ke-25, bukankah hidup
itu lebih penting. Apa yang lebih penting dari makan, minum, pakai? Yaitu hidup. Artinya hidup dengan cara yang pantas dan benar sebagai warga kerajaan Allah. Ini berbicara tentang kewajiban warga kerajaan Allah. Haleluya. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah, katakan amin. Saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah, katakan amin. Haleluya. Yesus Kristus adalah Raja kita, amin. Raja di atas segala raja, haleluya. Glory, haleluya. Sebagai warga kerajaan Allah, kita harus mencari apa kewajiban kita. Saudara harus cari tahu apa kewajiban saya sebagai warga kerajaan Allah. Dalam Matius 6 ayat 25 ayat 33 saya menemukan bahwa Tuhan ingin setiap orang melakukan kewajibannya di hadapan Tuhan. Haleluya. Apa kewajiban saudara dan saya di hadapan Tuhan? Haleluya. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Glory, haleluya. Kewajiban setiap orang di hadapan Tuhan adalah, yang pertama, takutlah akan Allah. Yang kedua, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Haleluya. Satu, takutlah dalam bahasa Ibrani memakai kata yare, yang artinya takut, menghormati, memuja, membesarkan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Kewajiban setiap orang adalah takut Tuhan, menghormati Tuhan, memuja Tuhan, dan membesarkan nama Tuhan. Ciri-ciri orang yang takut Tuhan dalam Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi orang yang takut Tuhan, dia benci kejahatan, dia tidak melakukan kejahatan. Benci kepada kesombongan, tidak hidup sombong. Benci kepada kecongkakan, tidak hidup congkak. Benci kepada tingkah laku yang jahat, tidak hidup dalam tingkah laku yang jahat. Benci kepada mulut penuh tipu muslihat. Jadi orang yang takut Tuhan tidak suka tipu. Haleluya. Kalau masih ada yang suka tipu, bertobat. Bertobat saudara. Haleluya. Yang kedua, kewajiban kita adalah berpeganglah pada perintah-perintahnya. Kata berpegang dalam bahasa Ibrani memakai kata samar, yang artinya menjaga, menyimpan, memelihara, mengamati, memperhatikan, melihat. Sedangkan kata perintah dalam bahasa Ibrani memakai kata mitzvah, yang artinya firman. Kewajiban setiap orang adalah berpegang pada firman, menjaga sikap sesuai dengan firman, menjaga agar firman tidak dirampas oleh iblis, memelihara firman, mengamati apakah hidup ini masih sesuai dengan firman atau tidak, memperhatikan firman, dan melihat firman sebagai patokan hidup. Haleluya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berpeganglah dalam bahasa Ibrani memakai kata samar, yang artinya menjaga, menyimpan, memelihara, mengamati, memperhatikan, melihat. Yesus ajarkan kepada orang banyak di ayat yang ke-26, pandanglah burung. Yesus sedang ajar orang banyak, haleluya, untuk mengamati, memperhatikan, melihat. Bukan hanya sekedar melihat burung. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-20,
berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Allah tidak hanya sedang menyuruh lihat burung, tapi Yesus sedang mengajarkan untuk pandang kepada firman. Berfirmanlah Allah, pandang kepada firman, haleluya, amati firman, haleluya, lihat firman, perhatikan firman. Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah kekhawatiran membuat kita sehat? Justru kekhawatiran membuat kita sakit. Haleluya. Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Glory, haleluya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Fil badikana kalimatu wal kalimatu kana indallah wal kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Glory, haleluya. Yesus sedang mengajarkan kepada orang banyak saat itu, dan kepada kita yang mendengarkan firman. Apapun yang terjadi, pandang kepada firman, haleluya. Pandang kepada Yesus, pandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat umat manusia. Kisah para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, memuja Tuhan, membesarkan nama Tuhan Yesus, dan saudara yang berpegang pada firman, menjaga sikap sesuai dengan firman, memelihara firman dalam hati dan pikiran, mengamati hidup sesuai dengan firman, memperhatikan firman dan melihat firman sebagai patokan hidup, saudara selamat masuk surga. Haleluya, glory, haleluya. Yang Yesus inginkan agar kita memahami bahwa takut akan Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan lebih penting daripada urusan makan, minum, dan pakai. Banyak orang hanya karena makan, minum, pakai mereka jatuh dalam dosa. Yesus ingin kita dalam bekerja, kita tetap takut Tuhan dan terus berpegang pada firman Tuhan. Glory, haleluya. Tuhan Yesus Kristus telah bangkit. Manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ketika saudara bekerja untuk mencari apa yang harus kita makan, minum, dan kita pakai, kebenaran harus tetap menjadi prioritas. Glory, haleluya. Takut akan Tuhan dan memegang perintahnya tetap menjadi prioritas. Glory, haleluya. Sekarang waktunya untuk bangkit dari kekhawatiran. Amin. Bangkit dari kemalasan melakukan kewajiban sebagai warga kerajaan Allah. Sekarang waktunya untuk bangkit dan memandang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Haleluya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya,
Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memegangnya. Dengar firman Tuhan dan melakukan. Dengar firman Tuhan dan mengamalkannya. Dengar firman Tuhan dan menaatinya. Mereka yang berbahagia, mereka yang mendengar firman Allah dan yang menjalankannya. Bahagia saudara tidak dijual di toko, walaupun nama tokonya toko bahagia. Ya. Jika saudara tidak mendengar firman dan tidak mengamalkannya, saudara akan mengalami kerugian kebahagiaan. Dalam satu hari saudara tidak mendengar firman dan tidak mengamalkan firman, maka saudara akan kehilangan kebahagiaan, alias saudara akan hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, dan kegelisahan. Bayangkan jika saudara tidak melakukannya dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, saudara bisa kerugian banyak sekali kebahagiaan. Saudara juga bisa menghancurkan sistem saraf. Haleluya. Matius 6 ayat 25 mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa khawatir berdampak buruk pada kesehatan. Takut akan Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan lebih penting daripada urusan makan, minum, dan pakai. Kalau mau hidup bahagia, banyak-banyak dengar firman dan lakukan firman. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, pandang terus pada Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mampu menguatkan setiap kehidupan kita, yang mampu membangun, memberikan kita jawaban, memberikan kita jalan keluar. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa,
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan yang begitu luar biasa kami alami. Di sepanjang minggu Engkau telah pelihara kami. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menuntun kami. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang menjamin perjalanan iman percaya kami. Supaya semakin hari semakin kami setia mengiring akan Engkau. Semakin hari semakin kami dekat dengan Engkau Bapa. Di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau memberikan kami kemenangan. Saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami sangat kasihi. Tuhan, mari Engkau tolong kami, bela kami Bapa, memberikan kami kekuatan menghadapi setiap tantangan di hari-hari ini. Khususnya kami diperhadapkan dengan COVID-19 Tuhan. Kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau kami akan melihat mujizat Tuhan akan dinyatakan. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh menteri yang ada. Tuhan, Engkau beri mereka hikmat yang daripada Allah sendiri, sehingga mereka dapat mengatur pemerintahan yang ada di bumi kami Indonesia ini. Kami berdoa juga bagi TNI Polri yang ada, beri mereka juga hikmat Tuhan, sehingga mereka dapat berjaga-jaga untuk daerah kami, bahkan bangsa kami, sehingga mengalami keamanan. Nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Berkati keluarga-keluarga mereka Bapa. Kami berdoa juga para medis, dokter, dan seluruh perawat yang ada, yang sedang menangani pasien yang ada di rumah-rumah sakit. Engkau lindungi mereka Bapa, beri mereka juga hikmat yang daripada Allah, beri mereka kesehatan, keluarga mereka juga Tuhan Engkau lindungi, semua pasien yang ada, sehingga boleh mengalami kesembuhan. Nama Tuhan saja yang kami puji dan kami muliakan. Kami berdoa juga bagi daerah kami Morowali Utara. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Wakil Bupati, Camat, Wakil Camat, Kepala Desa yang ada. Beri mereka juga hikmat, akal budi yang daripada Allah sendiri. Sehingga mereka juga dapat menjalankan tugas dengan baik. Kami berdoa juga bagi TNI Polri yang ada. Engkau berkati mereka Bapa. Para medis, dokter, perawat yang ada, yang menangani pasien-pasien yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas Tuhan. Engkau berkati mereka semua Bapa, keluarga mereka juga Tuhan berkati, lindungi mereka Bapa. Semua pasien yang ada mengalami kesembuhan daripada Engkau sendiri. Kami berdoa juga bagi pimpinan gereja kami, mulai dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah. Kami tetap serahkan mereka dalam tangan-Mu. Beri mereka hikmat yang daripada Allah sendiri, sehingga dapat mengatur pelayanan yang ada. Tuhan saja yang ditinggikan. Kami berdoa juga bagi kami hamba-hamba-Mu dari berbagai denominasi gereja. Mari Engkau satukan kami semua Bapa, sehingga kami sama-sama bergandengan tangan, membawa umat-umat-Mu untuk lebih selalu dekat dengan Engkau. Mereka boleh taat kepada pemerintah. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang ada di Elohim. Kami tetap serahkan mereka dalam tangan-Mu, mulai dari balita sampai pada orang tua yang lanjut usia. Berikan mereka kesehatan Bapa, berikan mereka kekuatan dalam kegiatan aktivitas mereka setiap hari. Tuhan, Engkau lindungi mereka Bapa, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diingini, tapi mereka boleh mengalami kesehatan. Nama Tuhan saja yang mereka puji dan mereka tinggikan dalam segi usaha mata pencaharian mereka Tuhan. Bagi yang bekerja sebagai pegawai negeri, Engkau beri mereka hikmat akal budi daripada Engkau. Sebagai pegawai swasta Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa. Wira swasta Tuhan,
Mari Engkau berkati dalam bidang usaha mereka masing-masing, dalam pertanian peternakan mereka Tuhan, penginapan rumah makan mereka, air ulang isi Tuhan, sebagai penjual kue, kios-kios mereka, toko mereka, guru-guru honorer Tuhan, Engkau berkati mereka semua Bapa yang bekerja Tuhan sebagai pendidik, Engkau beri mereka hikmat yang daripada Allah sendiri. Ibu-ibu rumah tangga Tuhan, Engkau berkati, bahkan sepanjang minggu yang berjalan ini, bungkus tutup dengan kuasa darah-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, berkorban untuk pelayanan. Tuhan, Engkau berkati, nama Tuhan saja dipuji, mengembalikan berkat berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu Bapa. Seluruh pelayan-pelayan yang ada di Elohim, mari Engkau berkati Tuhan setiap pelayanan kami. Kami tahu Tuhan apa yang kami sedang kerjakan, kami sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan akan memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat melayani dengan baik. Nama Tuhan saja yang kami puji dan kami muliakan. Saatnya kita menadahkan tangan kita. Diberkatilah Engkau di kota, dan diberkatilah Engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungan-Mu, hasil bumi, lembu sapi, kandungan kambing domba-Mu. Diberkatilah bakul-Mu dan tempat adonan-Mu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya terhadap Engkau, dan memberi damai sejahtera. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian-Mu. Di tangan kanan kekuatan, kesehatan, umur panjang, di tangan kiri kehormatan. Tuhan mengangkat Engkau semakin naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor, sampai kepada anak cucu-Mu, tidak akan meminta-minta. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Bawalah berkat hikmat persekutuan Allah kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.